Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas pertemuan 13 EPTIK yang berjudul Unauthorized Access to Computer System pada kasus pencurian database Polri tahun 2021. Perkenalkan, saya Nurani Maya Dewi dengan NIM 1920706. Saya Sela Rahima Kolbi dengan NIM 1920663. Saya Rahmatul Husna dengan NIM 192000894. Saya Era Serliana dengan NIM 19200959. Nama saya Fikri Tradi Putrajoyo dengan NIM 192000617. Latar belakang. Akses tidak sah dapat terjadi melalui berbagai metode, mulai dari celah keamanan yang belum terdeteksi, serangan phishing, hingga pemanfaatan kelemahan perangkat lunak. Dalam beberapa kasus, pihak yang melakukan akses tidak sah memiliki motif kriminal, politis, atau bahkan sekedar untuk mencari celah dan menunjukkan kelemahan sistem. Kasus akses tidak sah menciptakan dampak yang serius, termasuk potensi pencurian data pribadi, kebocoran informasi rahasia, atau penghancuran sistem. Selain itu, hal ini juga menimbulkan kerugian finansial dan merusak reputasi lembaga atau perusahaan yang menjadi korban. Salah satu insiden yang mencolok adalah kasus pencurian database Polri yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021. Kejadian ini menyoroti ranah kerentanan dalam sistem keamanan cyber negara dan menimbulkan pertanyaan serius tentang perlunya perbaikan serta langkah-langkah preventif di masa depan. Selanjutnya di sini ada cybercrime, kejahatan mayantara atau cybercrime, merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Cybercrime adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Cybercrime sebenarnya bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi komputer, akan tetapi juga memanfaatkan teknologi informasi dalam pengoperasiannya. Cybercrime. Pada bulan November tahun 2021, lampu kuning keamanan cyber pemerintah kembali menyala terang. Ribuan data kepolisian Republik Indonesia atau Polri disebar secara gratis oleh hacker. Ironisnya, selain data pribadi, catatan pelanggaran anggota kepolisian juga diberikan kepada publik. Bahkan, ada 3 nama jenderal yang masuk dalam daftar tersebut. Peretas mengklaim telah membocorkan data milik Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Klaim diberikan oleh akun @son1x666 di Twitter. Peretas asal Brazil. Son1x yang beberapa waktu lalu mempermalukan Badan Cyber dan Sandi Negara atau yang disebut BSSN. Kali ini mengklaim telah membobol basis data Polri dan membagikannya gratis di Twitter. Cyberraid.id menerima pesan dari Son1x pada Rabu, tanggal 17 November tahun 2021 pukul 15:03. Saya melakukan serangan lainnya, kata dia sambil melampirkan tautan ke akun Twitternya. Kali ini, saya membocorkan basis data Kepolisian Nasional Indonesia. Dia menambahkannya di akun Twitternya. Dia membagikan 2 tautan untuk mengunduh file data yaitu polri-leak.txt berukuran 10,27 megabit dan Polri SQL dengan ukuran yang sama. Dia juga mengklaim memiliki 28.000 informasi login dan informasi pribadi. Dia mengatakan bahwa basis data yang bocor bersisi informasi pribadi dan kredensial pegawai Polri dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kemudian cyberlaw. Cyberlaw adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberscape law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik yang dimulai pada saat online dan memasuki dunia cyber atau maya
pada negara yang telah maju di dalam penggunaan internet atau elektronik sebagai alat untuk memfasilitasi setiap aspek kehidupan mereka. Perkembangan hukum dunia maya sudah sangat maju. Pelanggaran dalam kasus ini dalam pasal 32 ayat 1, 2, dan 3 UU ITE dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara dan atau denda. Besarnya hukuman bisa bervariasi tergantung pada keadaan kasus dan putusan pengadilan. Penting untuk dicatat bahwa informasi ini mungkin telah berubah atau diperbaharui setelah Januari 2022 dan oleh karena itu disarankan untuk memverifikasi peraturan terbaru atau hasil putusan pengadilan terkait untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan terkini. Hukuman juga dapat berubah seiring waktu berdasarkan perubahan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Unauthorized access to computer system adalah suatu bentuk kejahatan yang dilakukan dengan cara meretas atau memasuki atau menyusup ke suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah atau tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Motif yang digunakan pada kasus cybercrime di atas adalah unauthorized access to computer system and service. Biasanya pelaku kejahatan melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya, menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet atau intranet. Selanjutnya ada penyebab. Peretas melakukan ini karena tidak mendukung pemerintah dan bagaimana mereka memperlakukan rakyat sendiri. Banyak orang Indonesia telah menghubungi peretas berbicara tentang situasi kehidupan mereka di Indonesia. Jadi, peretas memposisikan dirinya dengan mereka dan memutuskan untuk membantu dengan apapun yang peretas bisa. Jadi, inilah alasan peretas membocorkan data ini. Selanjutnya ada penanggulangan. Langkah-langkah penanggulangan yang perlu segera diterapkan. Yang pertama, audit keamanan sistem secara rutin perlu dilakukan guna mengidentifikasi dan memperbaiki celah keamanan potensial. Pengguna teknologi enkripsi menjadi krusial untuk melindungi data sensitif agar tetap sulit diakses bahkan jika jatuh ke tangan pihak tidak berwenang. Yang kedua, perkuat firewall dan sistem keamanan perimeter, dan pastikan pemantauan aktivitas jaringan dapat mendeteksi anomali atau aktivitas mencurigakan. Yang ketiga, pelatihan kesadaran keamanan bagi staf Polri juga sangat penting, termasuk edukasi tentang cara mengenali serangan, phishing, dan menjaga keamanan kata sandi. Yang keempat, pembaruan perangkat lunak dan sistem operasi secara berkala harus menjadi kebijakan standar untuk menutup kelemahan keamanan yang memungkinkan muncul. Penanggulangan yang selanjutnya adalah implementasi kebijakan akses yang ketat, penyimpanan data terenkripsi, serta penggunaan sistem deteksi intrusi atau IDS dan sistem pencegahan intrusi atau IPS dapat menjadi pertahanan yang kuat. Lalu yang terakhir ada kolaborasi dengan ahli keamanan cyber eksternal dapat memberikan wawasan tambahan dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi resiko keamanan. Seluruh langkah ini perlu diiringi dengan keterlibatan aktif dan kesadaran penuh diri seluruh personel Polri untuk memastikan keberhasilan langkah-langkah penanggulangan. Lalu terakhir ada kesimpulan. Dalam kesimpulan ini, kasus pencurian database Polri menunjukkan kerentanan yang nyata terhadap ancaman cyber di dalam lembaga pemerintahan. Pencurian ini bukan hanya sekedar serangan terhadap integritas dan kerahasiaan informasi Polri, tetapi juga menciptakan dampak yang merugikan pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian. Dalam menanggapi kasus ini, Polri perlu mengambil tindakan mendalam untuk memperkuat pertahanan cyber mereka, memulih kepercayaan masyarakat, dan memastikan bahwa serangan semacam ini tidak terulang lagi di masa depan.
Melalui pembelajaran dari kasus ini, harapannya adalah bahwa lembaga pemerintahan termasuk Polri dapat menjadi lebih tangguh dan cerdas dalam menghadapi tantangan keamanan cyber yang terus berkembang di dunia digital. Mungkin hanya ini presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.